Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labria Saida dan rekan saya, Desi Nur Sabila. Di video kali ini kami akan membahas tentang perjalanan dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Yuk, simak videonya ya. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan panjang, namun membuahkan kemajuan yang cukup berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan penting dalam suasana damai. Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan, seperti diuraikan As'ad Said Ali dalam bukunya Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Pada tahun 2009, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya, serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan sempit kelompok atau golongan tertentu. Dalam kenyataannya, harapan terhadap peningkatan demokrasi belum terwujud secara optimal. Masih muncul berbagai keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial lebih baik. Praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Miriam Burdiarjo pada tahun 2008 halaman 127 sampai 128 menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa kedua Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga Republik Indonesia pada tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Masa keempat Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Ada pula gejala-gejala dalam perjalanan demokrasi. Yang pertama ada rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah. Dan yang kedua rekrutmen politik tertutup. Yang ketiga pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. Dan yang keempat, basic human rights sangat lemah. Dalam RPJP 2005-2025 dapat dipahami bahwa proses demokrasi atau demokratisasi bangsa Indonesia sekarang sedang berada pada tahap 3, yakni tahap konsolidasi demokrasi. Sebagaimana kita ketahui, tahapan demokratisasi meliputi yang pertama atau tahap pertama adalah pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Yang kedua atau tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi. Dan tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Yang selanjutnya ada pendidikan demokrasi di Indonesia. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal, yaitu struktur dan kultur. Menurut Zamroni 2011 halaman 5. Bah Muller dalam Udin Winaputra tahun 2001
halaman 72 mengatakan bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah dan budaya kenegaraan. Budaya kewarganegaraan mencerminkan tradisi demokrasi yang ada di masyarakat. Jika di masyarakat tumbuh budaya demokrasi, maka akan sangat mendukung perkembangan demokrasi negara yang bersangkutan. Demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara untuk berperilaku demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi berupaya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Baik, dari apa yang kami bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, perjalanan demokrasi di Indonesia hingga saat ini terbilang cukup panjang, di mana Indonesia berjuang agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga negara untuk berperilaku demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi berupaya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi. Mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.